saya ingin bertanya, di bangsa saya, di bangsa manusia, ini kok semakin carut marut, ini ada apa ini? Ya, Raden. Begini, manusia zaman ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa limatillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu sejahtera selalu. Dan untuk dulur-dulur semuanya yang ada di luar pulau, yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan yang ada di luar negeri, selalu diberikan hidayah dan keimanan yang kuat, dan selalu diberi rezeki yang halal, barokah, melimpah ruah, dan yang sakit segera menemukan obatnya dan disembuhkan oleh Allah dan tidak kambuh lagi. Ini jumpa lagi dengan kami. Ini nanti kita akan menghadirkan Mbah Semar atau yang Semar Kudronoyo ya. Jadi kita akan hadirkan, jadi kita akan tanya-tanya seputar tentang itu, ada apa ini, kok seperti ini keadaannya. Bahkan semua orang pun merasakan ini ya. Agar tidak berlama-lama, kita mulai saja. Sudah siap Mas? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin sang yang nur jangan bersihkanlah tubuhnya mediator yang dari bisikan jin-jin jelma dengar ketika tiap atau apapun tidak ada bisa masuk selain saya tekan atau saya tarik. Bismillah. Dengan izin sang yang nur jangan warna Kiai Semar Kudronoyo yang hadir ke dalam tubuh mediator saat ini kuasai seluruh tubuhnya, seluruh pita suaranya bisa bahasa Indonesia dengan jelas dan fasih dan mengerti bahasa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa ini? Saya dengan Semar. Semar. Panjenengan dari mana ini? Saya dari Kayangan. Dari Kayangan. Mohon maaf ya, saya protek dulu ya. Bukan saya tidak percaya sama panjenengan agar nanti tidak ada penyusup atau apa yang masuk dalam tubuhnya mediator ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin sang yang nur jangan ruangan bersihkan tubuh mediator ini dari penyusup jin setan siluman. Apabila yang ada dalam tubuh mediator ini berbohong atau berdusta, otomatis terlempar keluar dari jasadnya mediator ini. Mohon maaf, saya menghadirkan panjenengan ke sini. Apabila mengganggu waktu panjenengan, mohon dimaafkan.
Bagaimana kabarnya di sana? Alhamdulillah, baik-baik saja, Raden. Alhamdulillah. Ini tadi lagi apa Mbak ini? Saya sedang mengamalkan amalia, Raden. Tapi tidak mengganggu waktu panjenengan. Ini loh, saya ingin bertanya, di bangsa saya, di bangsa manusia, ini kok semakin carut marut, ini ada apa ini? Ya, Raden. Begini, manusia zaman ini tidak menyukai hal-hal kebaikan untuk bekalnya nanti menghadapi kematian, Raden. Ini bahkan kan semua dari manusia, bahkan yang tua hingga yang muda kan sama ini kelihatannya. Ada apa ini? Manusia saat ini memang begitulah adanya, Raden. Banyak huru-hara di mana-mana karena memang banyak manusia yang lalai, tidak suka, tidak mengerti akan perjuangan, Raden. Senang akan mengikuti akalnya sendiri. Bahkan kan banyak anak-anak yang berani sama orang tua, dan orang tua yang lupa sama anak-anaknya. Ya, begitulah yang saya lihat juga saat ini, Raden. Karena memang orang tua saat ini juga lalai, tidak mengetahui bagaimana menjadi seorang orang tua itu sendiri. Banyak anak-anak yang dimanja, tidak diberi pendidikan secara manusiawi, karena memang orang tua saat ini hanya melihat anak-anaknya itu semua, hanya ingin melihat, hanya ingin memanjakan anak-anak itu tanpa memberi bekal untuk menjadi manusia yang luhur, Raden. Berarti banyak anak yang berani sama orang tua, apa itu juga karena kesalahan orang tuanya sendiri? Sebenarnya iya, karena orang-orang tua saat ini hanya memandang anak-anaknya itu, bila semua keinginannya dituruti, itulah puncak sebagai manusia, khususnya menjadi orang tua, Raden. Tidak melihat bagaimana kelak anak-anak ini nanti. Sebenarnya di dunia inilah amat berat apabila nanti anak-anak ini tidak dibekali
dengan budi pekerti yang luhur, ini akan memberatkan anak-anak mereka. Mental anak-anak ini mestinya tidak akan siap menghadapi keadaan alam ini yang semakin carut marut, banyak huru hara di sana sini, Raden. Ini kan yang banyak terjadi ini kan karena anak-anak itu kan nggak ada unggah-ungguh atau tepos liro itu. Ya, itu sudah terlihat dari dampak akibat orang tua zaman sekarang ini hanya memberi panglulu, hanya menuruti kesenangan anak tanpa dididik dengan sesungguhnya, tidak dididik secara langsung oleh orang tua mereka, tidak diberi pengetahuan bagaimana cara menjadi manusia yang sebenar-benarnya, Raden. Apakah orang-orang itu mengikuti budaya barat atau gimana? Iya, karena mereka mencontoh negara-negara yang sudah makmur. Bila anak-anak mereka itu sudah diberi apa yang diinginkannya, itulah sebagai manusia, sebagai orang tua yang sebenarnya itu hanya akan mencelakai anak-anak mereka sendiri. Karena hidup di dunia ini yang dibutuhkan adalah budi pekerti yang luhur, yang menciptakan mental yang kuat, agar kelak anak-anak ini bisa memahami sebagai anak, yang bisa mendoakan para orang tua-tua mereka dan bisa memelihara mereka jika nanti tua. Jika melihat keadaan saat ini, bisa dimungkinkan anak-anak dari orang tua sekarang akan melalaikan orang tua mereka sendiri, karena mereka tidak mengetahui apa itu budi pekerti, kebajikan, Raden. Jadi semua itu terjadi juga karena salah didikan itu sendiri ya? Iya, karena manusia sekarang terlihat sudah makmur semua, Raden, sehingga orang tua ini hanya menjanjikan kemuliaan dunia, gemerlapan dunia, tanpa mengindahkan akal budi tata susila, sehingga generasi-generasi yang akan datang benar-benar akan mengakibatkan dunia ini menjadi rusak, Raden. Seharusnya bagaimana sebagai orang tua itu yang baik gitu? Ya, seharusnya menjadi orang tua itu harus memilihkan untuk anak-anaknya pendidikan tentang akal budi pekerti yang luhur, memberi pengetahuan, memberi wejangan secara langsung, dengan memberikan contoh-contoh kepada anak-anak mereka, sering-sering memperhatikan apa yang diperbuat anak mereka. Jangan sibuk sendiri dengan pekerjaan ataupun akan terkecoh gemerlapan
perkemahan harta mereka yang saat ini. Jangan sampai lalai pendidikan tentang rohaniah mereka itu sendiri, Raden. Kalau untuk bagi si anak sendiri itu juga harus bagaimana itu? Ya, seharusnya sebagai seorang anak itu harus berbakti, memberi keluhuran kepada orang tua mereka masing-masing, mengetahui asal-usul mereka, sehingga menjadi anak yang berbudi luhur, tahu rasa berterima kasih pada orang tua mereka, hingga kelak akan menjadi anak-anak yang berguna, bisa menolong, mendoakan para orang tua mereka sendiri tanpa melalaikan tugasnya sebagai anak, Raden. Berarti kalau semboyannya itu junjung dhuwur mendem jero ini. Ya, itulah yang sebenarnya sebagai seorang anak bisa memahami akan orang tua mereka masing-masing, bisa menjaga nama baik orang tua mereka, bisa mendidikkan derajat dengan cara memiliki sopan santun, tata budi pekerti. Itulah puncak inti dari seorang anak, Raden. Jadi intinya itu antara orang tua dan anak itu harus sinkron. Ya, begitulah. Seorang orang tua harusnya memberi contoh, memberi suri tauladan kepada anak-anak mereka, tanpa mengindahkan anak-anak mereka, harus memberi langsung pendidikan, jangan, agar tahu anak-anak mereka, memberikan bekal yang seutuh-utuhnya, bukannya harta benda yang diberikan, bukan hanya harta-harta itu yang diberikan oleh anak-anak mereka, tetapi budi pekerti itulah yang paling utama untuk anak-anak mereka, Raden. Jadi karena banyak anak yang lalai terhadap orang tuanya, itu karena orang tuanya sendiri juga tidak mengajari tentang bagaimana ingat kepada orang tuanya gitu. Iya, seharusnya akan begitu. Seharusnya mereka membekali anak-anak mereka dengan pendidikan langsung dari orang tua itu, agar tahu budi pekerti, biar tahu balas budi. Karena bila anak-anak mereka tidak memiliki moral yang tinggi, sudah jelas mereka juga tidak memahami apa yang harus mereka perbuat kepada orang tua mereka. Malahan bisa-bisa orang tua yang demikian itu akan dilalaikan nanti bila tua, akan lalai dengan kesenangan anak-anak mereka jika mereka bertumbuh kembang sudah dewasa nanti kelak, Raden. Kalau untuk pesan-pesannya terhadap saya dan sahabat-sahabat semuanya itu apa, Mbak? Ya, Raden. Janganlah memanjakan anak-anak mereka dengan harta yang bergelimpang,
karena itu semua akan sangat percuma, sia-sia, akan membahayakan para orang tua saat ini. Karena sebenarnya yang dibutuhkan seorang manusia itu adalah tata moral budi pekerti yang luhur, biar bisa memahami, bisa teposiro, bisa sadar diri, memiliki tenggang rasa, agar kelak anak mereka berguna bagi alam ini, Raden. Janganlah anak-anak ini hanya diberikan harta-harta yang tidak berguna itu, Raden. Apalagi yang terpenting adalah moral agama yang langsung dari orang tua-tua mereka, Raden. Jangan cuma diberikan pendidikan, diserahkan pada orang lain. Bila mana zaman ini telah sudah tua, akan semakin berat tanpa dibekali dengan kekuatan mental dan batin. Nantinya dunia ini akan banyak percekcokan, pertengkaran, karena memang sudah akal budi pekerti hilang, karena memang hanya diberi panglulu kesenangan harta benda dunia saja, Raden. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Raden. Oh ya, terima kasih banyak Mbak ya sudah memberi nasihat kepada saya. Semoga bisa bermanfaat dan menjadikan lebih bijak lagi saya terhadap anak-anak saya dan sahabat-sahabat saya dengan anaknya. Iya, Raden. Barangkali masih ada pesan atau yang ingin disampaikan. Ya, saya kira hanya itu saja, Raden. Ya udah, terima kasih banyak. Apabila panjenengan ingin undur diri, saya persilahkan, nanti saya bantu keluar dari jasadnya mediator ini. Raden, ngaturaken matur nuwun yang sampun pangapunten, kula badhe undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke nasional bekasnya, energinya kembali ke tempat asalnya. Alhamdulillah, tadi menghadirkan Eyang Semar Putronoyo. Banyak nasihat yang diberikan, nasihat terutama untuk orang tua dan anak ini ya. Semoga bisa diambil hikmah di dalam video ini. Apabila ada salah kata atau ucapan dari saya, mohon dimaafkan, karena kami semua adalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Dan dari kami, saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.